Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar, sebab siapa yang diutus Allah dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa hidup manusia kalau dilihat dari segi alfabet itu hanya terdiri antara huruf B dan D. B artinya birth, yaitu kelahiran, dan D adalah death, yaitu kematian. Dan di antara huruf B dan D, di tengah-tengahnya selalu ada huruf C. C yang adalah choice, yaitu pilihan. Artinya dengan kelahiran hidup manusia dimulai, dan dengan kematian hidup manusia berakhir. Dan sepanjang hidup itulah ada banyak yang namanya choice, yaitu pilihan. Saya mengajak Anda untuk merenungkan 3 kata sebagaimana diungkapkan oleh kesaksian Yohanes Pembaptis. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar, dan barang siapa percaya kepada Allah, ia beroleh hidup yang kekal. Menerima, mengakui, dan percaya. 3 kata inilah yang kiranya juga menjadi pondasi dalam setiap pilihan-pilihan tindakan kita. Menerima, mengakui, dan percaya. Dalam bacaan pertama kita dapat melihat bagaimana tindakan reaksi dari Mahkamah Agama. Ini menjadi gambaran dari mereka yang tidak menerima, tidak mengakui, tidak percaya kepada Yesus. Maka apa reaksi pilihan yang dibuatnya? Mereka menangkap para murid, memenjarakan para murid. Mereka tidak ingin agar karya pewartaan itu terus berkembang. Lain halnya dengan apa yang dibuat oleh Yohanes Pembaptis dan rasul-rasulnya. Mereka ini adalah gambaran pribadi-pribadi orang yang menerima, mengakui, dan percaya kepada Yesus. Maka dari 3 hal inilah mereka juga diajak dapat mengenal Yesus lebih dekat. Mungkin gambarannya sama seperti kalau Anda punya teman yang dekat. Anda menerima, mengakui, mempercayai teman tersebut, pasti Anda akan jauh lebih kenal daripada mereka yang tidak punya relasi dekat seperti Anda. Maka kita mohon semoga melalui Ekaristi yang kita rayakan ini, kita disadarkan kembali bahwa dengan kelahiran hidup kita dimulai, dengan kematian hidup kita berakhir, tetapi sepanjang hidup selalu ada pilihan-pilihan. Dan ketika kita memilih ini selalu didasari oleh 3 hal: menerima, mengakui, dan percaya. Semoga ketika kita dapat menerima, mengakui, dan percaya kepada Yesus, kita pun perlahan-lahan diajak untuk semakin dalam mengikuti dan mengenal pribadi Yesus. Kita hening sejenak.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.